semua, apa kabar? Semoga tetap semangat menjalani berbagai aktivitas di tengah suhu di Jakarta dan sekitarnya yang makin gak menentu. Well, that's climate change, sesuatu yang kita bahas di topik sebelumnya di perbincangan Jeda Kata. Dan berjumpa lagi dengan saya Adinda Tenriangke Muchtar. Dinda, saya adalah pengarah di Jeda Kata dan juga Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Center for Public Policy Research dan Chief Editor Suara Kebebasan. Sebagaimana yang selalu kami sampaikan, Jeda Kata adalah sebuah komunitas independen dan nirlaba yang berkomitmen mendorong dan memfasilitasi berbagai aksi kolaboratif antar generasi dan lintas sektor untuk meningkatkan partisipasi pemuda yang aman, setara, dan bermakna dalam advokasi berbagai program dan kebijakan pembangunan. Sebagai upaya untuk menyediakan ruang partisipasi pemuda yang aman, setara, dan bermakna, Jeda Kata berupaya untuk membangun kolaborasi dengan berbagai kelompok melalui berbagai platform, salah satunya melalui perbincangan hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana mendorong ekosistem yang kondusif untuk well-being anak Indonesia. Sebagai pengantar, berbicara tentang kesejahteraan anak atau child well-being merupakan hal yang sangat mendasar, tapi masih sering terpinggirkan. Kesejahteraan anak mencakup banyak aspek dari kesehatan, pendidikan, hingga lingkungan pengasuhan yang aman dan mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Menurut fact sheet UNICEF Indonesia, terdapat beberapa kemajuan, seperti ada penurunan angka malnutrisi anak, tapi masih banyak juga sih tantangan yang masih harus terus jadi perhatian kita semua. Misalnya terkait stunting, di mana 1 dari 5 anak mengalami stunting, terlalu pendek menurut usianya, dan 1 dari 12 balita mengalami wasting, terlalu kurus menurut tinggi badan. Selain itu, nggak semua anak Indonesia merasakan manfaat kemajuan pembangunan secara merata. Masih banyak kesenjangan yang membuat jutaan anak tidak mendapat layanan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Hampir 4 dari 10 anak, sekitar 29,9 juta anak menghadapi kesulitan ekonomi dan sosial. Nggak sedikit juga dari 2 dimensi kehidupan mereka. Anak penyandang disabilitas pun menghadapi tantangan yang lebih berat. Dari 2 juta anak usia 5 sampai 17 tahun yang menyandang disabilitas, sepertiganya atau 36%-nya tidak bersekolah. Jauh lebih tinggi dibandingkan hanya 8% pada anak tanpa disabilitas. Selain itu, masalah lain yang juga nggak kalah serius adalah ancaman kekerasan terhadap anak yang masih sangat nyata. Data dari sistem Simfoni PPA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat terdapat 28.831 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2024 lalu. Mayoritas korban adalah anak perempuan. Nah, disusul oleh anak laki-laki dengan jumlah kasus 6.228 kasus. Ini jelas belum termasuk kasus-kasus yang tidak dilaporkan. Nah, untuk memastikan anak-anak tumbuh dalam kondisi yang sehat, aman, dan terpenuhi hak-haknya, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai regulasi dan program pendukung, dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Strategi Nasional Penghapusan Perkawinan Anak, Inisiatif Kota Layak Anak, hingga berbagai program seperti PAUD Holistik Integratif, Bina Keluarga Balita, Sekolah Ramah Anak, dan layanan UPTD PPA yang terus diperluas. Apakah semua ini sudah cukup memadai untuk membentuk ekosistem yang benar-benar kondusif bagi anak-anak kita? Nah, untuk menggali lebih dalam tentang topik ini, bagaimana kita seharusnya memaknai ekosistem yang kondusif untuk kesejahteraan anak, apa aja sih capaian yang udah ada, dan di mana lagi yang masih perlu diperbaiki, lalu apa peran kita sebagai warga negara, pemuda, dan bagian dari komunitas. Langsung aja kita berbincang bersama narasumber kita hari ini, Mas Abdurrahman Hamas Nadli, atau yang akrab disapa Hamas. Selamat malam, Hamas. Halo, Mbak Dinda, sehat? Sehat-sehat, terima kasih Oh, sebelumnya iya, sudah berkenan, untuk mengisi perbincangan malam ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu, jadi Mas Hamas ini adalah seorang mahasiswa
doktoral di Universitas Indonesia, dan tenaga pengajar di UIN Syarif Hidayatullah pada program studi ilmu kesejahteraan sosial. Mas Hamas juga aktif sebagai konsultan di berbagai lembaga terkait pemberdayaan masyarakat, kebijakan sosial, dan strategi komunikasi digital. Pengalamannya pun beragam, mencakup peran sebagai konsultan kebijakan untuk Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, serta Direktur Eksekutif di PT Aksar Digital Indonesia. Selain itu, Mas Hamas juga punya pengalaman organisasi yang signifikan sebagai Wakil Ketua Umum di Gerbang Tara dan GNLD Siberkreasi, serta Kepala Divisi Hubungan Masyarakat di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jakarta. Long list excellent achievement dan works, dan Mas Hamas juga telah menghasilkan berbagai publikasi termasuk penelitian, jurnal, dan tesis, serta buku dan laporan evaluasi terkait kebijakan disabilitas. Back to you. Eee, Pertama nih, Mas Hamas, bisa nggak sharing pandangan soal kondisi Indonesia saat ini, soal anak dan ekosistem kita, in general, but feel free kalau ingin ke kasus tertentu. Monggo. Oke, selamat malam semuanya, selamat siang, selamat pagi, nanti tergantung teman-teman dengerinnya kapan. Senang sekali pertama bisa ngobrol banyak dengan teman-teman Jeda Kata pada hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol banyak soal kesejahteraan anak ya. Saya coba mengeneralkan isunya soal kesejahteraan anak. Dan to be honest memang, beberapa tahun terakhir saya banyak terlibat dalam penanganan kelompok-kelompok rentan, khususnya dengan teman-teman disabilitas. Dan saya kira isu soal anak juga bagian dari isu ini, karena bicara juga kelompok rentan. Kenapa rentan? Nah, nanti itu yang akan kita ngobrolin. Tadi udah disampaikan banyak hal ya baseline-nya soal apa sih, kompleksitas permasalahan anak hari ini dan sejauh mana transformasi kebijakan soal anak. Kayaknya udah semua disampaikan tadi oleh Mbak Dinda. Jadi belanja masalahnya kira-kira, saya kira sudah banyak teman-teman juga bisa bisa mencari informasinya banyak sekali, berseliweran mulai dari kasus-kasusnya, terus juga dinamika kebijakannya, sampai di level implementasi sebenarnya sangat banyak dan, saya pada hari ini tidak mau banyak bicara soal itu, karena lagi-lagi jangan sampai kita terlalu banyak belanja masalah, terlalu banyak, merencanakan satu kebijakan, formulasi kebijakan, tapi pada akhirnya kita tidak betul-betul bisa melakukan, perubahan yang signifikan terhadap berbagai kasus-kasus terhadap anak, itu yang pertama. Terus yang kedua yang saya ingin secara spesifik bahas ini lebih dalam adalah ngomongin kesejahteraan anak khususnya di era hari ini yang sangat berkaitan dengan, perkembangan teknologi digital yang luar biasa pesat. Khususnya, 2 tahun terakhir dengan perkembangan artificial intelligence atau AI. Nah ini yang nanti saya akan coba kita merefleksikan sekompleks apa sih masalah, yang terjadi pada anak dan berkaitan dengan kesejahteraan anak dari berbagai dimensi, gitu. Karena kompleksitas permasalahan anak sejak dulu itu udah terjadi, ngomongin pendidikannya, kesehatannya, berbagai masalah-masalah sosial, problem sosial yang ada di anak itu udah banyak dan sampai hari ini sebetulnya kasusnya selalu ada, gitu. Cenderung meningkat juga dalam beberapa, model kasus. Apalagi ditambah dengan hadirnya ruang digital, di mana aktivitas anak-anak juga, sebagian besar, sudah banyak di digital. UNESCO terakhir, memberikan kajiannya tahun 2023, 2024 bahwa hampir setiap hari 5 sampai 6 jam aktivitas anak-anak ada di ruang digital. Jadi ini skup baru dan nanti ada beberapa masalah yang memang, menjadi hal yang kompleks juga, ngomongin soal kesejahteraan anak. Gitu. Pertama yang tadi selain disampaikan data masalah anak yang oleh Mbak Dinda, ada beberapa hal juga yang saya ingin berikan data, selain soal pendidikan, kesehatan, ada data yang namanya, hari ini judi online anak-anak itu termasuk yang, menyumbang angka judi online. Ada sekitar 80.000 data Komdigi itu yang mengakses judi online, itu under 10 tahun loh. Under 10 tahun dan PPATK ngerilis juga nilainya itu bisa sampai 3 miliar gitu, itu yang di bawah 10 tahun. Bayangin, itu padahal aktivitas yang sebetulnya aktivitas yang sangat dewasa ya, judi online, tapi ternyata sudah masuk ke level anak-anak. Indonesia masuk juga sebagai produsen pornografi anak tertinggi di dunia, gitu. Salah satu peringkat terbesar, tertinggi, gitu. Belum lagi kasus apalagi ya,
pelecehan seksual, kekerasan seksual, itu beberapa isu yang hari ini hadir di ruang digital, gitu, di samping beberapa hal lainnya. Nah, kita itu punya namanya, apa namanya, KPPA ya, Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Perempuan itu punya beberapa model untuk mengukur sejauh mana sih kita bisa melindungi anak ataupun memberikan kesejahteraan terhadap anak. Ada namanya, ada indeks perlindungan anak, ada indeks pembunuhan anak, ada indeks perlindungan khusus anak. Itu ada indeks yang dikeluarkan setiap rutin oleh BPS juga, oleh KPPA untuk mengukur sejauh mana negara bisa melindungi anak gitu, dari IPA dan itu satu satu rangkaian. Terus ada juga indeks namanya indeks devriatif, anak. Jadi bagaimana anak itu diukur seberapa seberapa besar pengurangan yang terjadi terhadap hak-hak dasar bagi mereka. Ini juga ada hak hak devriatif. Itu ada beberapa komponen kalau di hak devriatif anak itu ada ngomongin hak informasi, kesehatan, fasilitas, makanan, nutrisi, pendidikan, perumahan, dan pelindungan anak, itu. Terus juga kita punya yang namanya, Ranpijar. Jadi bagaimana koordinasi lintas strategis antar kementerian, lembaga, termasuk juga Pemprov, Pemda, dalam memastikan berjalannya kewajiban negara melindungi dan mesejahterakan anak. Itu ada 5 strategi di situ. Kita punya Undang-Undang Nomor 35 2014, ada peraturan presiden juga tentang kebijakan kabupaten kota layak anak. Terbaru, Komdigi punya namanya PP Tunas untuk penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Artinya secara kebijakan sebetulnya sudah sangat banyak dan semuanya based on, konvensi ya, konvensi pe pemenuhan hak anak tahun 1989, gitu. Jadi secara kebijakan udah komplit nih, rencana aksi nasionalnya juga ada. Tapi ternyata hari ini problemnya masih cukup besar. Nah itu yang hari ini perlu kita ulas satu-satu, sekompleks apa dan sebetulnya apa sih yang hari ini sebenarnya kurang dan ternyata itu jadi core problem-nya. Sampai hari ini masalah anak itu masih, apa namanya, sulit diurai ya, gitu. Kita sebagai orang tua, sebagai masyarakat, sangat-sangat khawatir terhadap apa yang terjadi pada anak, kayak hampir tiap hari selalu ada, gitu. Baik itu dilakukan oleh keluarga terdekatnya, saudaranya, maupun oleh orang lain, gitu. Dan apalagi dengan hadirnya ruang digital itu semakin semakin sulit dipantau, diawasi. Anak-anak sudah menggunakan gadget sejak umur berapa gitu, dan beberapa data UNESCO juga menyebutkan bahwa ya baik di masyarakat pedesaan maupun perkotaan, mereka sudah mengakses perangkat teknologi digital gitu, meskipun sudah ada aturan yang cukup kuat dari platform ya, membatasi umur anak. Tapi kan pada akhirnya di wilayah yang private itu tidak bisa dikontrol sepenuhnya. Gitu. Mungkin itu dulu ya pengantarnya. Jadi saya menjelaskan tadi emang agak cukup kompleks ya dan, apa namanya, cukup ruwet ya karena memang apa ya, sekompleks itu masalahnya dan itu yang nanti mungkin Mbak Dina bisa bantu, memoderatori untuk kita coba bedah satu-satu, tadi dari apa yang saya sampaikan. Thank you, Mas Hamas, dan memang sangat kompleks apalagi tadi itu menambah juga, apa yang tadi, saya sampaikan di awal ya, tadi bukan hanya data pendidikan dan kesehatan saja malah, ya terutama dari aspek digital. Malah saya jadi tertarik gitu ya karena, sebenarnya Mas Hamas itu sudah menjawab bahwa secara konteks dan konten kebijakan kita itu sudah in place lah ya, sudah banyak gitu Mhm, peraturan yang berusaha menjamin kesejahteraan anak, hak anak terpenuhi. Tapi di mana sih missing link-nya? Saya tuh ingat kalau urusan digital bukannya memang kita mau ngikut Australia Mas, gitu, yang, ingin membatasi penggunaan, gadget gitu. Saya nggak tahu apakah itu sudah terjadi atau belum, sudah aktif, peraturannya atau belum, tapi saya juga bisa memahami yang tadi Mas Hamas bilang gitu, soal ini adalah ranah privasi yang tidak mudah juga untuk dikontrol, karena kembalinya kan juga artinya ke lingkungan keluarga ya. Gitu, dan setahu saya bahkan platform itu juga seperti Instagram kalau nggak salah malah ada Instagram Teen ya kalau nggak salah. Jadi dia mhm. bikin juga, jadi dari platform, juga punya inisiatif-inisiatif untuk, mengantisipasi permasalahan yang menjadi eksternalitas negatif gitu ya penggunaan, media sosial gitu. Jadi memang it takes the whole village nih Mas Hamas. Termasuk juga tadi, masalah judi online, saya kayak juga baru dengar nih kalau ternyata anak-anak juga bisa bisa menjadi itu dananya dari mana ya? Kalau kadang-kadang yang saya tahu permasalahannya adalah
karena pas lagi mereka main game itu Mas. Jadi misalnya jadi membeli apa gitu ya, dia perlu itu biar dia mainnya oke, biar di game-nya dia menang, sehingga dia beli tools tertentu gitu. Tapi saya baru denger nih kalau yang soal, judi online karena segitu rentannya. Belum lagi kalau ingin on top of that adalah ya masalah narkoba. Gitu, yang kadang Mhm. dikemas dalam bentuk permen, kayaknya tuh menjaga generasi saat ini nih PR-nya luar biasa, seenggaknya, yang dari yang saya tangkap gitu. Sehingga memang pertanyaan selanjutnya tadi benar yang kayak Mas bilang, baiknya nih kita mengulasnya gimana ya satu persatu tentang tantangan untuk membuat ekosistem yang kondusif dengan Mhm. tantangan yang sedemikian kompleks. Karena kan semangatnya kita punya ada Indonesia 2045, ada bonus demografi, sementara kita juga harus meng-acknowledge ada permasalahan juga, bahkan dalam konteks ekonomi misalnya, ya masih tinggi nih angka pengangguran anak muda gitu, dan ini aja kita belum bicara level remaja ya, baru bicara anak. Sebenarnya intervensi dari pemerintah kan kebijakan juga sudah cukup banyak ya Mas, seperti tadi ya, kota, ramah anak, kota yang layak juga, ada juga intervensi dari aspek digital. Saya pikir juga Komdigi atau Kominfo in the past juga udah banyak ada gerakan nasional literasi digital yang juga mungkin Mas sama sangat familiar, dengan itu. Lalu AI gitu. Mhm. Jadi ini generasi yang sangat ramai gitu. Tapi kalau kita ingin hopeful gitu ya, mungkin mengulasnya juga bisa antara, bagaimana membahas tantangan itu, eee, saya pikir, for the sake of time juga, dan biar lebih fokus, feel free Mas Hamas untuk kira-kira akan di-point out apa aja tantangan ekosistem yang kondusif itu, lalu apa nih yang hopeful buat kita gitu, sinyal-sinyal yang positif gitu, yang bukan hanya dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, tapi dari masyarakat sipil atau, para pemangku kepentingan lainnya. Silahkan. Oke, jadi, udah mulai keluar nih sistematikanya buat bahasan kita hari ini. Mungkin pertama coba saya urai dulu ya, yang ingin saya urai adalah, mmm masalah-masalah yang hari ini memang hadir dan semakin kompleks di anak. Kalau yang sebelumnya, misalnya tadi saya sebutkan namanya tadi, analisis deprivasi. Analisis deprivasi bagaimana kita melihat seberapa besar kehilangan anak terhadap hak-hak tertentu. Di situ ada pendidikan, kesehatan, informasi, fasilitas, perumahan, makanan, nutrisi, dan, pelindungan anak. Jadi kalau data terakhir itu, pendidikan dan kesehatan masih yang paling tinggi deprivasinya. Jadi mereka paling banyak kehilangan di situ. Artinya adalah anak-anak, tadi soal stunting, tingkat pendidikan, dan sebagainya itu masih menjadi problem utama sebetulnya. Malah informasi itu yang paling kecil deprivasinya. Artinya hari ini masyarakat, terutama anak ya, memperoleh informasi itu sangat gampang karena sudah diberikan akses digital oleh, apa namanya, oleh orang tuanya dan sebagainya, itu. Jadi ini problem yang konvensional yang hari ini hadir. Nah, selain itu ada beberapa problem, saya spesifik bicara soal ruang digital lagi-lagi, ada beberapa yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman nih, gitu, terutama di komunitas kita nih, di komunitas teman-teman pegiat digital. Kalau paparan konten negatif, itu sudah sangat banyak. Kalau dulu ya kita bayangkan, era sebelum perkembangan teknologi digital hari ini dan sebelumnya, kalau dulu kan kita konten negatif itu dilihat dari TV, mentok dari TV, selain dengan apa yang kita lihat langsung. Jadi kalau lingkungannya buruk, kira-kira ya kita akan melihat sesuatu yang konten negatif, entah orang main judi depan kita, atau melihat biduan, kira-kira kayak gitu. Kalau sekarang, ini semua bisa kena nih, gitu. Meskipun wilayahnya bagus nih, di wilayah komplek dan lain sebagainya, anak-anak nih. Tapi kalau buka HP sekali hari ini, ya dia bisa ngeliat biduan hari itu juga, atau dan termasuk konten pornografi. Tadi lanjut di data UNICEF itu lebih dari 50% itu, lebih dikit, itu anak-anak sudah terpapar pornografi, pernah melihat konten pornografi. Beberapa kasus di teman saya juga anak anak SD itu udah biasa gitu, itu. Jadi di satu sisi mereka mendapatkan hak informasi yang sangat mudah dan sangat banyak gitu, tapi di satu sisi juga informasi itu tidak terbendung. Nah ini, apa ya, simalakama lah ya, simalakama dari ruang digital, itu. Itu hal yang paling sederhana di ruang digital. Belum lagi setelah ngomongin informasi yang tadi yang cenderung negatif adalah eksploitasi seksual. Karena mereka belum punya kesadaran, belum punya
analisis kritis yang cukup kuat dibandingkan orang dewasa, mereka gampang tereksploitasi seksual oleh orang yang lebih dewasa. Kita menyebutnya ada beberapa hal misalnya namanya revenge porn atau, grooming, child grooming itu juga. Jadi mereka kenalan sama orang asing lebih dewasa karena mereka mendapatkan perhatian, dijajanin mungkin dan sebagainya, itu juga, hal yang bisa masuk, anak mulai tereksploitasi oleh orang dewasa. Terus yang paling paling kekinian hari ini masalahnya adalah, alienasi atau alienasi dan depresi sekaligus. Ada beberapa kasus di Eropa dan di US itu, anak-anak itu kehilangan identitas diri. Jadi mereka konsultasi dengan ChatGPT misalnya, dengan AI sebagai teman mereka, gitu. Dan mereka akhirnya tidak bisa membedakan mana yang jadi realitas sosial, mana yang jadi, realitas semu di, ruang digital, gitu. Sampai di level depresi, gitu. Belum lagi di privacy data gitu, mereka tidak paham yang namanya privasi data, semuanya mereka, munculkan di ruang media sosial karena tidak ada pengawasan orang tua, belum ngomongin soal, apa namanya, brand roots. Jadi mereka, di brand roots itu karena kebanyakan mengakses informasi yang campur-campur di sosial media akhirnya ya sudah, gitu informasi apapun memenuhi otak mereka. Jadi hal-hal yang penting di kehidupan nyata mereka ya malah terlewatkan begitu saja. Jadi banyak banget, selain tadi soal judi online, pornografi dan sebagainya. Itu yang menyebabkan ini masalah yang serius sekali, gitu. Tidak cukup hanya ngomongin kebijakan atau regulasi. Jadi ini yang nanti akan kita urai bagaimana kira-kira, mmm, dari semua masalah-masalah itu, sehingga kita bisa merumuskan satu model intervensi yang komprehensif, gitu. Nah, kalau dalam studi kesejahteraan sosial, ketika kita ngomongin satu model intervensi, khususnya terhadap anak misalnya, kita harus mengambil 3 arena. Pertama adalah arena mikro, itu adalah intervensi kita terhadap individu itu sendiri maupun keluarga. Gitu, ini berhubungan gitu. Yang kedua adalah ngomongin intervensi di level kelompok, komunitas, institusi sosial yang paling kecil, di sekitaran anak, dan yang terakhir adalah intervensi sosial di level makronya, kebijakan termasuk institusi pendidikan, institusi kesehatan, dan sebagainya. Nah, semuanya harus berperan di sini, gitu. Kalau kita memang serius, apa namanya, ingin melindungi anak-anak kita semua, gitu. Karena mereka nih akan jadi penerus kita semua, mereka yang akan jadi masa depan sebuah bangsa. Mulai dari pendidikannya, mulai dari, apa namanya, karakternya dan sebagainya, integritas nah ini yang perlu dipikirkan gitu. Kalau hari ini negara sudah memfasilitasi melalui, di level makro, melalui kebijakan, regulasi, sampai di level rencana aksi nasional tadi, Pijar tadi. Nah, ada hal yang perlu spesifik di level meso dan level mikronya, di level, eee, tengah dan, mikronya. Ini yang harus harus kita rumuskan bareng-bareng. Tentunya itu nggak bisa kalau kita ngandelin negara doang, gitu. Nah, ada keuntungan di wilayah negara-negara yang ketimurannya cukup kuat ya, kita punya solidaritas masyarakat yang cukup kuat, social cohesion, ini sebenarnya bisa jadi modal sosial kita untuk bisa mengatasi masalah pada anak. Beda dengan negara-negara barat yang social cohesion-nya mungkin cenderung tidak, setinggi, Indonesia gitu. Karena ini kan terjadi karena rasa abai. Abai satu sama lain antara masyarakat, keluarga yang abai terhadap anaknya, tetangga yang abai terhadap tetangganya lagi, dan sebenarnya bermula dari situ, sehingga anak bertindak, tanpa pengawasan dan tanpa pendampingan. Sebenarnya akar masalah di situ. Nah, ini yang harus diperkuat jadinya, bukan hanya ngomongin regulasi. Selain tadi intervensi di level keluarga, di level institusi sosial juga, kita ngomongin juga cara memonitoring apa yang telah kita atur itu seperti apa. Misalnya ambil contoh nih yang paling baru kebijakan soal PP Tunas. PP Tunas itu mengatur bagaimana platform melindungi hak-hak anak terhadap tadi privasi data, penyalahgunaan dan sebagainya. Tapi kan tidak cukup kuat mengontrol semua platform yang ada, penyelenggara sistem elektronik dan sebagainya. Atau undang-undang pelindungan anak juga, sejauh mana mereka bisa mengontrol, peran institusi yang ada di bawah untuk bisa sama-sama menjaga anak. Toh pada akhirnya ya selalu terjadi kasus-kasus, apa namanya, kekerasan seksual pada anak, itu yang di ruang nyata, apalagi yang di ruang digital yang itu nggak sulit untuk diketahui.
Mungkin hari ini ada sekitar 1.000 sampai 2.000 laporan yang rutin ke KPPA setiap tahunnya terhadap kasus kekerasan seksual maupun kekerasan secara umum pada anak, gitu. Tapi sebagian besar saya yakin tidak bisa melapor. Makanya saya bilang, kelompok anak itu adalah kelompok yang bisa dibilang paling rentan dari semua masalah sosial, karena anak itu nggak punya kesadaran untuk mereka bisa mengadvokasi dirinya, terutama kelompok umur tertentu ya, gitu. Kita kelompok dewasa, termasuk kelompok perempuan, perempuan dewasa, meskipun banyak masalah sosial juga, mereka masih cenderung bisa melakukan advokasi bagi dirinya, gitu. Punya kesadaran lebih dibandingkan anak-anak. Anak-anak itu kesadaran tidak punya, pengetahuan soal hukum tidak punya, yang bisa diandalkan siapa? Ya kita, masyarakat yang lebih tua dari mereka, yang sudah cukup paham ini. Nah ini yang, saya kira highlight-nya ya, soal soal penguatan kohesi sosial. Nah, penguatan kohesi sosial tidak bisa mengandalkan inisiatif dari masyarakat saja. Ini perlu perlu distimulus dalam bentuk kebijakan juga. Nah, ini yang belum ada. Saya kira ini, apa namanya, lubangnya ya, lubang kebijakannya. Bagaimana negara membuat sebuah regulasi yang bisa memperkuat social cohesion untuk sama-sama melindungi anak-anak kita. Ini yang belum ada saya kira, tuh. Itu mungkin. Mhm. Saya mengernyitkan dahi karena, iya, luar biasa, peliknya dan benar banget yang tadi Mas Hamas bilang soal ya anak itu ya makanya ada usia yang berbeda-beda ya, anak, itu punya kapasitas yang berbeda dari orang dewasa, baik dia juga sebagai subjek hukum kan ya misalnya atau kesadaran dan pemahaman dia tentang apa yang dia konsumsi termasuk ketika menggunakan media sosial atau ketika dia, menggunakan informasi itu untuk apa gitu, apakah dia gunakan itu untuk pekerjaan sekolah, atau for pleasure, or whatever atau ngebully temennya yang lain kita tuh kan Iya, tidak tahu. Mmm, dan, eee, sementara kan kita, kalau tadi ingin merujuk lagi ke yang disampaikan Mas Hamas, oke deh, pemerintah tuh sudah ada kebijakannya, dan memang perlu didorong gitu untuk membuat, ya lebih banyak mendorong juga, peningkatan kohesi, sosial gitu ya. Karena kadang juga kalau baca-baca berita, sebenarnya apa yang terjadi terhadap anak itu kan terjadi di lingkungan terdekat dia sendiri ya Mas, termasuk mhm, ketika anak itu mengalami kekerasan seksual, itu bahkan bisa dilakukan oleh, bapaknya sendiri gitu misalnya, betul. atau terjadi pembunuhan atau hal-hal yang tadi kayak, Mas bilang gitu, anak mudah, tergiur gitu ketika ada yang jajanin apa gitu. Mungkin kita yang orang tua atau dewasa bisa bilang, "Kok nggak mikir sih ada yang nawarin?" Atau kadang kan orang tua udah ngasih tahu ya, misalnya, "Don't talk to stranger," atau, Yes, "Lu jangan," kalau dibilang, "Ini temennya mama loh, nanti dijemput." Small things gitu ya, tapi kayak Mas bilang tadi kan, seberapa banyak intervensi itu kadang-kadang lingkungan juga bisa abai ya, Mas. Gitu, dan itu menjadi, challenge sendiri gitu, dan kalau kita mau mengulik dikit, terutama di konteks, kurikulum sekolah lah, karena maksud saya, mikronya sendiri kan ada di individu anak dan di orang tua. Orang tua menitipkan anaknya ke sekolah gitu. Saya nggak tahu apakah di dalam kurikulum, anak-anak sekarang ini di usia mereka di pendidikan dasar ada nggak sih hal-hal seperti itu? Saya nggak tahu apakah itu termasuk knowledge untuk, survival dia atau dia dikemas di mata pelajaran apa, karena ini bukan sesuatu yang muncul di kurikulum yang konvensional gitu, Mas Hamas. Dan karena anak paling banyak waktunya juga di sekolah gitu, apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan lingkungan sekolah atau tadi yang kayak Mas Hamas bilang, secara mesonya, eee ya, bagaimana sih maksudnya bisa, mendukung, ekosistem yang kondusif gitu, karena kita nggak tahu peer groups-nya dia seperti apa kan Mas. Gitu di dalam, di luar sekolah, sama di lingkungan sekolah, tempat lesnya, atau pas dia main game ketemu siapa kan kita nggak tahu tuh main game-nya sama siapa. betul betul betul. Mhm, Ya, tadi, aku udah cerita banyak ya soal kompleksitas permasalahannya. Sekarang kita coba melihat model-model intervensi yang kira-kira bisa menjawab berbagai kompleksitas itu. Saya mungkin bisa memberikan beberapa angle teori ya, yang bisa meng-capture masalah-masalah ini. Pertama kalau kita misalnya kita pakai angle, teori ekologi deh, teori ekologi bagaimana melihat masalah anak ini tadi ya,
nyambung juga sebenarnya dalam konteks, diskursus di Kesos itu, kita melihat isu anak itu di level mikronya, di level eksonya, maupun di level makro sampai krono. Jadi, istilah baru kronosistem itu ya tadi, yang soal ruang digital itu. Ini yang bagaimana cara kita memproteksi anak. Untuk menunjukin masalah ini bahwa terjadi di ekosistem yang bertingkat gitu. Tadi yang di level keluarganya sejauh mana itu. Terbentuk parenting-nya, terus juga model pengasuhannya, dan sebagainya. Lalu berangkat lagi di level atas lagi, di level mesonya, bagaimana lingkungan di sekitarnya, gitu, pertemanannya, pergaulannya, gitu. Terus juga di sekolahnya, di level makro pun juga seperti itu, secara kebijakan bagaimana. Nah, masuk lagi di level kronosistemnya, di ruang digital sebagaimana, regulasinya ada, oke, semua tahu regulasi kalau, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Platform nggak boleh ini. Tapi bagaimana penindakannya, siapa yang bisa mengawasi tingkah laku anaknya, belum lagi ngomongin soal, apa namanya, dilematikanya adalah tadi, di satu sisi kita ingin menjaga anak secara komprehensif, tapi di satu sisi kita juga dianggap perlu untuk menjaga privasi data anak atau privasi anak itu sendiri di ruang digital. Gitu, sejauh mana kita bisa cari tahu, kepo banget soal dia chat sama siapa misalnya, di WA atau di IG gitu, di umur berapa kita boleh baca gitu. Misalnya kemarin beberapa bulan lalu teman saya dipanggil oleh, guru karena anaknya kelas 4 SD ya, punya grup ya di situ mereka transaksi video porno gitulah, saling sharing video porno 4 SD gitu. Tapi karena dia nggak pernah buka WA anaknya gitu, tuh. Dan hal lainnya nah ini yang apa namanya, jadi kompleks gitu. Kalau kita melihat angle-nya pakai, sosial konstruksi misalnya, bahwa anak ini belum menjadi sebagai sebuah agensi atau aktor di masyarakat. Kita masih menganggap mereka sebagai penerima, sebagai objek gitu dalam relasi sosial yang ada gitu. Nah, anak ini kan sebenarnya pada akhirnya sekarang sudah menjadi figur-figur tersendiri nih, gitu. Mereka punya punya dunianya sendiri, apalagi ada anak SD apa SMP gitu, yang kadang orang tua nggak paham nih. Nah, anak-anak ini perlu kita perkuat gitu, independensi mereka ke dalam satu tatanan sosial, gitu. Nah, makanya ini yang belum ada juga hari ini, gitu. Jadi, gimana caranya anak-anak ini bisa saling peer group-nya ini saling kebentuk juga, saling nasehatin, saling tahu, saling saling ngejaga. Nah, ini yang belum terjadi, gitu. Hari ini kan semuanya dilimpahkan kepada, orang tua dan sebagainya. Padahal juga orang tua kadang punya gap tuh, gap pengetahuan, gap budaya dengan anak-anak sekarang, apalagi yang generasi alfa gitu, dan sebagainya. Seberapa jauh sih orang tua tahu anaknya itu punya akun second second account, atau akun ketiga dan sebagainya gitu. Nah, hal kayak gini kan cukup jadi ketimpangan ya, ketimpangan pengetahuan dan teknologi. Nah ini, makanya anak sebagai agensi ini menjadi juga, hal yang penting gitu. Kalau kita pakai angle fungsionalis, struktural, ya berarti institusinya yang gagal. Gitu. Sekolah gitu, terutama sekolah. Tadi misalnya Mbak Dina nanya, kira-kira di sekolah itu udah cukup komprehensif belum sih pembangunan, karakter, kesadaran anak soal hal-hal seperti ini, gitu. Mungkin di beberapa sekolah tertentu, sekolah yang mahal gitu, sekolah swasta, saya kira ada ya. Tapi di banyak sekolah gitu, terutama yang dikelola oleh pemerintah, saya kira belum belum sampai di level itu. Kenapa saya bisa bilang gini, saya beberapa kali ngisi soal literasi digital ya. Pada anak, di SMP, di beberapa SMP, saya ngisi di swasta, swasta di Jakarta, sama negeri di Jabodetabek itu bener-bener beda. Beda banget, sangat-sangat beda pengetahuannya, etikanya, itu bedanya bisa bisa apa ya, yang satu nilainya 2/10, yang di negeri, yang di swasta itu bisa 9/10. Bener-bener beda banget gitu, saya nggak tahu, padahal mungkin kurikulumnya sama ya, mungkin kurikulumnya, mata pelajarannya juga sama, gitu, gurunya juga sama-sama lulusan SPD dan lain sebagainya. Tapi saya kira, nah itu yang belum terbangun tuh, satu satu pedoman dasar pendidikan, pengajaran yang memang bukan hanya bicara hal-hal yang sifatnya kognitif, tapi hal-hal yang memang, lebih dalam dari itu, soal karakter dan sebagainya. Bener-bener beda, kepercayaan diri, kesadaran mereka soal
apa namanya, yang menghantui dan membahayakan si anak. Jadi beda banget. Nah, saya kira ini juga jadi problem kalau pakai, angle-nya fungsional struktural bahwa institusi ini juga perlu kita perkuat, terutama di institusi pendidikan ya, pendidikan, gitu. Kalau kita pakai angle apa lagi gitu. Nah, angle-angle ini yang pada akhirnya kita gunakan untuk bisa menjawab berbagai kompleksitas permasalahan yang ada, gitu. Jadi, kita nggak bisa ngandelin regulasi aja, balik lagi, yang perlu kita perkuat tadi banyak hal ya. Pertama adalah kohesi sosialnya, di lingkungan di luar anak itu sendiri, karena kita yang bisa saling ngontrol nih, saling menjaga, meskipun misalnya Mbak Dinda nih, misalnya anak tetangganya, kan juga bisa lihat tuh, oh kok tiba-tiba jadi memar-memar, apa namanya, mukanya gitu. Kalau bukan dari Mbak Dinda yang akhirnya mengadu, siapa? Nggak mungkin si anak tiba-tiba ngadu datang misalnya ke KPPA misalnya anak kecil itu, gitu, atau dia bakal ngomong ke orang publik atau ke orang, belum tentu. Beda dengan kita yang dewasa, kena gapok dikit udah bikin story gitu, anak belum tentu bisa punya kesadaran itu. Makanya mereka sangat-sangat rentan, gitu. Jadi saya kira ya banyak sekali masalah yang kita semua mungkin nggak tahu itu terjadi. Misalnya beberapa minggu kemarin yang belum lama yang kasus, salah satu guru agama yang melakukan pencabulan juga terhadap banyak anak dan nah itu kan terjadi karena setelah cukup panjang ya 1 tahun, 2 tahun kasusnya. Gitu. Wah, ini mengerikan. Jadi, kadang saya sendiri cukup khawatir ya, siapa yang bisa kita percaya sepenuhnya kalau itu terjadi di lingkungan terdekat mereka juga, atau bahkan di keluarganya sendiri. Anak balita pun 3 tahun, 2 tahun pun bisa jadi korban. Dan juga, belum tentu si anak itu akan jadi korban sepenuhnya, kadang mereka juga jadi pelaku. Kasus kekerasan seksual beberapa juga anak sebagai pelakunya. Meskipun kalau kita ngelihat secara filosofis ya mereka sebenarnya korban juga. Pelaku itu adalah korban, karena tadi ya, soal mereka akhirnya terpapar pornografi, terus juga belum punya kesadaran untuk tahu hal ini boleh atau tidak, itu kan tanggung jawab kita semua. Nah gitu, jadi, apa namanya, kalau negara ya, kita dan masyarakat betul-betul serius, ingin mencoba, apa namanya, mengatasi kompleksitas permasalahan ini, dan tidak terjadi lagi hal seperti ini, nah kita perlu perlu satu, apa ya, satu kanal atau satu platform ya, bukan digital ya, platform sistem atau sistem yang bisa membuat kita melakukan monitoring yang lebih efektif satu sama lain, di level masyarakat, di level institusi, gitu, dan juga di level, apa namanya, anak itu sendiri, gitu. Itu yang hari ini belum ada, di samping memang sistem pendidikan nasional kita yang saya kira perlu banyak transformasi yang luar biasa sih. Yang ini yang saya kira belum belum apa ya, saya belum menemukan satu satu gairah, eee, apa namanya, transformasi pendidikan kita yang bisa menjawab masalah-masalah yang tadi kita bahas tadi. Belum sih. Iya, apalagi kalau bicara kurikulum dan sebagainya, tadi kan Mas Hamas juga cerita ya soal, pengalaman ketika dengan, siswa yang di swasta di Jakarta dengan yang di negeri, yang di Jabodetabek yang punya ekspresi dan mungkin penilaian yang berbeda juga gitu, yang bisa jomplang, yang meskipun bisa jadi inputnya sama gitu di mata pelajaran tertentu. Itu jadi mengingatkan saya juga sih Mas Hamas. Jadi ada teman saya punya anak, umur 12 tahun perempuan, memang di sekolah swasta di Jakarta, tapi saya ngomong sama dia tuh udah kayak ngomong sama orang yang seumuran gitu loh, Mhm, sangat, kritis gitu dan dia bisa out of the box gitu, untuk ukuran 12 tahun gitu dan bacaannya juga saya pikir juga penting ya literasi itu, referensi oke. kan guru, misalnya ketika dia kasih bacaan soal feminisme gitu, dan ya udah kita berdiskusi sampai saya nggak sadar gini, ya ampun itu tuh anak kecil gitu, tapi ibunya juga bilang, "Nah itu dia ngomongnya kayak gitu tuh," Ya gitu. ya ya. Ini sama Tante Dan itu Dida betul betul, dan pasti itu mhm. dipengaruhi oleh orang tuanya kan, pengetahuan orang tuanya juga, gitu, model pengasuhannya juga. Dan bahwa the fact orang tuanya juga, dengan dia mengirimkan ke sekolah itu ya lagi-lagi ini kan, kita Iya berbicara di, situasi yang berbeda-beda ya, tidak semua orang punya privilege untuk mengirim iya anaknya ke sekolah yang sebegitu bisa memberikan asupan knowledge, gaya bahasanya juga tertata dengan baik, bahasa Inggrisnya juga oke dan, peer group-nya tadi kalau mau menyambung yang disebutkan oleh Mas Hamas ya mereka, memang menjadi partner yang positif gitu loh. Jadi mereka juga berkembang ketika membaca buku, berdiskusi, dan mereka lebih
bisa jadi free soul gitu, tapi mereka juga tahu misalnya ada beberapa kasus gitu, misalnya kalau saya nanya, misalnya dia tiba-tiba cerita ke, "Tante, lagi main game pokoknya kenal sama siapa," mungkin dia nggak terlalu detail, tapi the fact dia bisa mengontrol dirinya sendiri sebagai anak, dia tahu nih, "Wah ini bahaya nih, gue Iya iya, dikerjain." betul. Dan she stop gitu loh, tapi lagi-lagi, nggak semua anak, punya kemampuan seperti itu dan bagaimana, dia mendapatkan asupan pendidikan yang sedemikian rupa, baik pengasuhan di rumah maupun juga pendampingan, di sekolah. Saya juga nggak kebayang sih kalau menjadi orang tua di era-era seperti Iya ini gitu iya. yang gaduh sekali gitu ya Mas dari jajanannya, dari AI, bahkan kita sempat ngobrol ya soal gimana menilai kalau sekarang ada AI gitu ya menilai marking gitu. Nah Mas dari, tadi kan kita juga, sempat mendengarkan beberapa rekomendasi dari Mas Hamas ya. Ada nggak sih hal-hal baik yang, membuat kita hopeful, lepas dari kebijakan yang ada, inisiatif-inisiatif masyarakat yang mungkin, Mas Amas bisa berbagi cerita soal itu. Karena kita tadi sempat menyinggung sebelum memulai pembicaraan ide adalah soal Karang Taruna gitu, soal kepedulian sosial dan sebagainya. Meskipun dalam konteks kepedulian sosial, saya pernah mengalami setidaknya tetangga saya pernah cerita, ketika dia mau peduli malah dianggap, "Ah, lo bawel banget sih ngurusin keluarga gue, ini cara gue ngurus anak gue," gitu. Ada kayak gitu-gitunya tuh, Mas, sama jadi maksudnya ada kesadaran bahwa itu adalah ranah pribadi, tapi ada sisi lain yang kayak, kasihan deh, dan kita sibuk dengan urusan kita masing-masing juga, akhirnya berhenti di situ karena ketidakenakan itu. Bahwa misalnya dalam satu pemukiman kadang ada WhatsApp grup yang mungkin saling berbagi informasi, termasuk di kompleks saya tuh ada juga yang informasi misalnya, sebenarnya isunya lebih kayak ceramah keagamaan, tapi memang membicarakan masalah sosial, misalnya gimana mendampingi anak ketika menggunakan AI dan menurut saya itu advance ya ketika masuk lewat intervensinya, seperti itu gitu dan dibagikan juga lewat WhatsApp group. But then again, itu lingkungan komplek yang berbeda, dengan lingkungan lainnya juga yang boro-boro WhatsApp group, belum tentu juga punya gadget atau anaknya mungkin akan dia suruh bantu jualan atau berdagang lainnya gitu Iya dibanding iya suruh iya iya. ikut workshop. Nah, kalau ada hal-hal yang kira-kira, "Oh ya sebenarnya bisa nih ke lingkungan saya kemana atau contoh-contoh baik yang membuat kita masih ada harapan nih, ini bisa nih ada bantuan untuk kohesi sosial dan Iya sebagainya. iya. Ada nggak sih Mas Amas? Kalau dibilang ada, pasti ada ya. Jadi memang kalau kita pakai teori konflik ya, pendekatan konflik ketika kita ketika hadir satu problematika sosial atau konflik yang ada di masyarakat, dan dalam hal ini soal anak, pasti akan memunculkan juga progresivitas sama inisiatif yang, lahir dari masyarakat. Itu akan akan muncul dengan sendirinya gitu. Misalnya kita ambil contoh dulu sebelum masuk ke best practice dari komunitas atau masyarakat, dari model parenting hari ini. Hari ini masyarakat terutama orang tua yang cukup melek literasinya, luar biasa juga mereka. Kemauan untuk membaca penelitian, jurnal, dan melakukan satu adaptasi model parenting bagi anak-anak mereka, dan mereka berdiskusi itu hal yang sebetulnya hal yang spektakuler dan progresif dibandingkan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi yang hanya ngikutin dengan sebelum-sebelumnya, ngikutin orang tuanya, "Ah, orang dulu juga gini kok ngajarnya, orang dulu juga gini," kayak gitu. Dan perdebatan itu muncul, gitu. Jadi perubahan sosial, peradaban itu kan muncul ketika ada perdebatan, ada diskursus kan, dialektikanya muncul, gitu. Jadi di satu sisi memang, muncul seperti itu, termasuk di masyarakat, gitu. Beberapa yang saya temui misalnya kalau, khususnya yang berkaitan dengan isu digital ya, ada teman-teman saya di Sejiwa, Yayasan Sejiwa ICT Watch, mereka melakukan literasi digital pada anak dengan cara-cara yang cukup progresif juga, termasuk teman-teman, apa namanya, eee ID Corp gitu, Edgepath itu juga. Jadi mereka bikin satu microsite misalnya s.id/, anak digital itu memberikan informasi yang, cukup mindful bagi pelindungan anak dan memberikan beberapa games-games yang menarik di digital untuk mereka mengenali anak-anak mengenali bahaya yang mengintai mereka di ruang digital. Ada juga yang dilakukan oleh masyarakat di level terkecil gitu, melakukan pendidikan menggunakan media pop-up gitu yang kreatif, anak-anak mencoba
Jadi dialihkan dari penggunaan digital, akses teknologi, dialihkan kepada ruang-ruang kreatif, crafting dan sebagainya, sehingga mereka punya, aktivitas yang lain di samping, aktivitas di internet atau digital. Jadi itu muncul gitu, atau juga ada juga teman-teman misalnya yayasan atau komunitas Into the Light, jadi khusus pada kasus, mental health pada anak yang hari ini juga tadi jadi masalah hari ini, gitu. Itu mengajak anak-anak untuk bisa lebih aware dan paham untuk mengenali dirinya. Kalau bayangin kita ketika saya dulu anak-anak ya, sangat sangat hal yang, apa ya, hal-hal seperti itu hal-hal yang nggak ada tuh di masyarakat tuh, informasi soal mental health dan sebagainya, parenting yang bagus seperti apa dan sebagainya. Nah, hari ini muncul memang, muncul. Tapi kan di satu sisi, respon-respon itu, inisiatif itu kan muncul karena mereka mengetahui masalah-masalah itu hadir hari ini, kejahatan terhadap anak. Jadi sifatnya lebih apa namanya, apa sih bahasanya ya, bukan responsif, reaktif, jatuhnya lebih reaktif. Jadi tahu ini masalah serius baru, masyarakat secara inisiatif memunculkan satu, best practice tadi gitu, bagi orang-orang di sekitar mereka. Dan ini muncul secara bukan by system, tapi ya murni mereka aja gitu, secara secara apa namanya, organik aja. Nah, sekarang PR-nya, best practice ini harusnya jadi sebuah sistem yang memang ini terjadi di banyak wilayah gitu, tidak hanya di wilayah-wilayah atau kota-kota besar saja yang memang mereka punya, apa namanya, kapital sosial yang lebih kuat dibandingkan kelompok masyarakat tertentu. Jadi, asupan mereka terhadap pengetahuan, terhadap literasi, soal masalah anak itu lebih besar, gitu. Tapi bagaimana teman-teman yang secara wilayah gitu, tingkat edukasinya, ekonominya yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan privilege seperti itu. Nah, harusnya ini by system, negara yang tadi yang harusnya bisa mendorong Mendorong inisiatif-inisiatif ini gitu, dengan cara apa? Nah itu yang perlu dipikirkan, gitu. Jangan sampai kadang kadang gitu ya, kadang maksudnya negara ketika tahu ada best practice di masyarakat, ya sudah mereka ikut mengglorifikasi best practice itu dikenalkan, tapi apa namanya, negara tidak bisa mendorong itu untuk bisa direplikasi ke berbagai daerah lain, gitu. Dan itu secara by system gitu. Nah, apa namanya, ini yang jadi PR kita hari ini. Jadi kalau saya sih, di satu sisi ya sangat senang dengan inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman di sekitar saya terhadap masalah anak, tapi di satu sisi ya tadi, saya masih, apa, merasa ironinya ya, ya apa yang dilakukan oleh kita semua, semua karena kesadaran kita, gitu. Dan seberapa banyak sih orang yang sadar dibandingkan orang-orang yang acuh tak acuh. Nah, ini yang perlu jadi perhatian khusus. Saya kira selama masalahnya masih ada dan terjadi hampir rutin terhadap anak, artinya ini nggak cukup. Mengandalkan inisiatif masyarakat itu tidak cukup. Gimana pun dengan kompleksitas Indonesia, negara yang sangat luas dengan tipologi masyarakat yang cukup, variasi juga cukup luar biasa, ya perlu perlu by skema gitu. Hal ini perlu diskemakan dengan sistematis gitu, tidak bisa ngandelin atas dasar inisiatif, individu atau kelompok tertentu, gitu. Tampaknya itu juga menjadi closing statement dari Mmm, Mas Hamas, atas diskusi kita hari ini. Tentu saja tidak cukup pendekatan yang, sifatnya bottom up semata ya, butuh kerjasama semua pihak, maksud saya dalam betul hal betul. ini termasuk ada, kebijakan negara, ya komitmen negara juga kalau memang negara hadir tuh saya juga pengen tahu negara hadir seperti apa, gitu. Dan kita bersyukur tadi seperti beberapa cerita Mas Hamas, bahwa ada inisiatif-inisiatif individu, komunitas yang memang secara kreatif dan inovatif bisa merespons atau mencoba mengantisipasi gitu ya, permasalahan-permasalahan seputar well-being anak. Lagi-lagi yang penting dari Mas Hamas tadi adalah soal, kohesi sosial, modal sosial, kepedulian kita yang juga pada tempatnya kesadaran bersama juga baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat yang lebih luas untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk semua dan above Betul. all tentunya kehadiran negara dalam penegakan hukum ini juga Iya menjadi itu, betul. sangat penting gitu dan Itu terutama PR tadi ini. intervensi yang soal deprivasi itu soal pendidikan dan kesehatan karena gimana nih kita bisa, memanfaatkan atau benar-benar mencapai bonus demografi 2030, Indonesia Emas 2045, kalau bahkan dari generasi yang di level anak saja, eee,
kita masih serentan itu. Jadi ini PR kita bersama iya betul. dan, with that saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Mas Hamas untuk, Sama-sama, sharing-nya yang begitu insightful di iya tengah kesibukannya dan lagi-lagi ajakan untuk teman-teman, semoga semakin banyak ilmu yang kita dapat bukan hanya diserap sendiri, tapi menjadi bagian dari refleksi kita. Apakah itu juga bisa menggerakkan kesadaran kita untuk berbuat hal yang baik karena, hal yang baik itu seharusnya diteruskan gitu, tidak hanya di-keep sendiri. Nah, semoga ini juga jadi memperkuat komitmen kita bersama untuk terus berkolaborasi, memastikan setiap anak mendapat haknya untuk tumbuh dan berkembang dengan aman, karena mereka adalah bagian dari kita dan mereka adalah masa depan kita juga. Tapi mereka nggak akan bisa bekerja sebagai masa depan kalau tidak ada lingkungan yang mendukungnya secara kondusif. Terima kasih untuk teman-teman Jeda Kata juga yang sudah mendengarkan, semoga ini menjadi gerakan kita bersama. Apapun kapasitas Anda, afiliasi Anda sendiri, bagian komunitas, institusi, pemerintah, masyarakat sipil, media, bisnis, banyak yang kita bisa lakukan dan kita memulai itu dari, kepedulian. Mari iya, terus berkolaborasi, berefleksi lewat kata, dan bergerak bersama mengambil aksi nyata karena tugas menjaga lingkungan termasuk well-being untuk anak-anak kita adalah tanggung jawab kita semua. Saya Adinda Tanriangka Muchtar bersama narasumber kita, saya Mas Mas Hans. Fahli, Yes, kita thank pamit untuk undur you, diri dari ruang dengar teman-teman, mhm, sampai jumpa di perbincangan dan cerita lainnya. Terima kasih banyak Mas Hama, selamat melanjutkan sama-sama teman-teman Jeda Kata, Mbak rapatnya. Dinda. Terima kasih, sehat-sehat semua, salam Ya, kolaborasi, salam jeda kata. Terima kasih. makasih semua, bye-bye. Bye.